putus-putusnya, tak henti-hentinya Dia berikan kepada kita kasih dan kebaikan Tuhan. Kuasa dan anugerah Tuhan selalu dilimpahkan bagi kita. Seminggu lagi Tuhan sudah memelihara, menjaga. Seminggu lagi Tuhan sudah menolong kita, dan kita berkumpul, bertemu lagi di gereja ini. Kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kalau kita ada hari ini sehat kuat semua karena kasih Tuhan. Amin. Baik saudara, siap menerima firman Tuhan? Katakan amin. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-84 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-84 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Saudara simak dalam Alkitab. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Katakan amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saudara yang kekasih, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang sangat-sangat dicintai oleh Tuhan. Hari ini kita belajar dari pemazmur, tulisan dari banyak orang yang menyampaikan bagaimana suatu ungkapan syukur, bagaimana suatu rasa terima kasih atas seluruh anugerah Tuhan. Berkali-kali saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, kepada kekasih-kekasih Tuhan, bahwa hidup kita ini cuma kebaikan Tuhan. Hidup kita ini cuma anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, Zakaria 4:6 dikatakan bahwa bukan kuat, bukan hebat kita, ya, tapi apa? Tapi oleh karena Roh. Nah, pemazmur mengatakan ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga. Ayat 9. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa setiap pergumulan, setiap doa kita, berkali-kali saya sampaikan di gereja bahwa kita merindukan ada satu jawaban yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jawaban yang indah itu apa, saudara? Nah, jawaban yang indah itu adalah sesuatu yang kita alami, sesuatu yang kita rasakan, sesuatu yang kita peroleh. Itulah jawaban yang terindah yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, saya mengharapkan kepada kita bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Kita sudah sering nyanyikan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudara masih ingatlah lagunya kan? Jadi gak ada waktu Tuhan itu gak baik. Entah itu sulit, entah itu gampang kita lakukan atau kita terima, kita percaya bahwa waktulah Tuhan itu yang terbaik. Mungkin kadang-kadang kita berpikir bahwa wah ini di luar dari apa yang saya harapkan. Jawaban-jawaban Tuhan itu kadang-kadang di luar dari apa yang saya inginkan. Saudara, mungkin apa yang Anda inginkan, Anda merasa itu sudah terbaik, tapi saya mau sampaikan kepada saudara-saudara bahwa mungkin Anda mengalami bertolak belakang dengan apa yang Anda harapkan. Tuhan kasih yang terbaik. Mungkin, Tuhan salah. Bukan, Tuhan tidak pernah salah menjawab setiap pergumulan kita. Segala sesuatu adalah indah pada waktunya. Oleh sebab itu harapan kita berdoa. Firman Tuhan berkata bahwa lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau rapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Saudara, berbicara tentang waktu, berbicara tentang hari, saudara, kita pergunakan sebaik-baik mungkin.
Sebab kita tidak tahu kan mana kapan Tuhan datang. Alkitab berkata yang penting kau berjaga-jaga, berhati-hati, berdoa kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah, Alkitab berkata adalah hari-hari yang jahat. Patutlah setiap manusia itu selalu datang kepada Tuhan untuk memohon perlindungan daripada Dia. Alkitab berkata, lihatlah perisai kami. Kita sudah punya perisai. Kita sudah punya apa? Penangkal. Kita sudah punya benteng. Kadang-kadang yang kita punya itu sesuatu yang tidak utuh. Perisai kita itu punya waktu. Perisai yang ada dalam dunia kita. Ya, misalnya kita punya sesuatu ya, seperti ya, saya kasih contoh ya, atap gereja kita ini itu perisai kita di waktu hujan. Ya, perisai kita di waktu panas. Tapi kan atap ini kan dia punya umur. Ya kan? Atap itu punya umur. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa kita mencatat bahwa lihatlah perisai kami. Nah, tentunya saya mau kasih tahu saudara bahwa iman kita ini kadang-kadang kendor. Benar ya? Ketika kita udah tidak merasakan apa jamahan Tuhan, ketika kita udah tidak merasakan pembelaan Tuhan, ketika kita sudah tidak merasakan jawaban Tuhan, belum merasakan, kadang-kadang membuat iman kita lemah. Nah, inilah perisai yang harus diperbaharui kembali. Ngerti saudara ya? Inilah perisai yang harus Tuhan lihat. Ada pujian berkata, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Bagaimana pujian itu ya? Kau yang maha tahu. Ya. Lihat Tuhan hatiku. Kadang-kadang hati kita ini jauh dari kasih Tuhan. Nah, ini harus diperbaharui. Hati ini selalu diperbaharui oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, lihatlah perisai kami. Kadang-kadang kalau misalnya udah ada bolong, ya kembali di-refresh kembali, ya diperbaiki kembali. Kalau misalnya sudah usah, udah tua misalnya ya, ganti yang baru. Wah, itu tuh. Kendaraan pun misalnya ada contoh saudara punya kendaraan itu kan punya masa waktu ya. Ada sesuatu itu memang harus apa? Harus diservis, saudara. Nah, servis itu di mana? Kalau iman kita mau diservis, servisnya di mana? Saudara mau ke Mengalon, saudara mau ke Sangatta, saudara mau ke Samarinda, saudara mau ke Balikpapan, saudara mau ke Jakarta, itu sama. Yang ada di Kaliorang juga sama. Servisnya di mana, saudara? Coba saudara jawab, di mana? Gereja. Bengkel. Iman, saudara. Amin, firman Tuhan. Saudara, jadi kalau misalnya perisai kita udah mulai rusak ya toh, penampilan kita udah mulai rapuh ya, bawalah bengkel. Wah, ini saya gambarkan saja ya. Anggaplah ini workshop kita. Ya toh, untuk memperbaiki sesuatu yang rusak di dalam diri kita. Manakala ada hati kita yang udah rusak, tapi itu bukan apa berdasarkan pandangan firman. Kalau misalnya sudah bilang, oh Pak Pendeta bilang kalau hati saya udah rusak, saya ke gereja, betul, datang saja ke gereja. Tapi gereja tidak bisa operasi, ya toh? Gereja tidak bisa pasang pen jantungmu, saudara ya. Jadi gereja cuma bisa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan yang sembuhkan kita. Nanti kalau saudara mau pasang pen, kalau saudara mau pasang apa ring-ring di jantung, langsung hubungi Pak Victor atau kuliah atau siapa Pak Selvi, ya toh? Langsung itu ketemu dokter. Udah bisa ya Pak Victor, dokter. Ya toh? Jangan itu saudara. Dan saya sampaikan kepada saudara bahwa gereja adalah tempat kita diubahkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Manakala iman-iman kita udah mulai goyang, manakala iman-iman kita udah mulai keropos, datanglah kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Satu hari saudara lebih berharga daripada 1000 hari di tempat yang lain. Satu hari berguna sekali ketika ada bersama dengan Tuhan daripada banyak hari itu di luar Tuhan. Berkat dari besar Anda akan terima, kasih karunia dan mujizat Anda akan terima ketika kita bersama-sama dengan Tuhan satu hari
bandingkan dengan 1000 hari Anda di luar Tuhan. Saya mau kasih tahu, kesenangan yang diberikan oleh dunia tidak sebanding dengan kesenangan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kesenangan yang Tuhan berikan kepada kita itu apa? Ada damai di hati, ada sukacita di hati. Amin, jemaat Tuhan. Amin. Saudara, kalaupun Anda berkelimpangan harta, banyak sekali harta yang kau punya, tapi hati ini tidak damai. Sudah tahu, banyak orang-orang di luar sana yang punya banyak harta, yang punya banyak uang, rata-rata tidak bahagia. Ya tahu? Sudah punya 100 juta, wah cari lagi lebih lagi, akhirnya membuat hati ini tidak bahagia. Ya, lebih mau cari yang lebih lagi. Saya mau kasih tahu saudara, uang itu bukan gambaran, bukan ukuran Anda untuk bahagia. Amin, teman Tuhan. Punya uang 1 miliar tapi keluarga berantakan. Ya tahu? Mana sudah tahu? Mau pilih mana? Mau bahagia mana? Punya uang 1 miliar tapi keluarga berantakan, atau punya uang 1 juta tapi hati damai, sukacita bersama dengan keluarga? Amin. Ya, biar cuma makan nasi sama garam, yang penting bersama dengan keluarga. Amin, cuma Tuhan. Ya toh, itu lebih nikmat daripada Anda punya di hadapan Anda ada babi buta, kemudian terputar-putar, otak Anda juga terputar-putar, pikir utang sana, utang sini, belum lunas dan lain sebagainya. Kemudian banyak sekali persoalan. Biar Anda dihadapkan dengan babi putar, saudara, kulitnya sudah kayak keripik, saudara itu. Tapi kalau hatimu tidak damai, itu sama dengan Anda makan. Ya, ini ada pikirkan saya sendiri. Ya. Jadi walaupun di hadapanmu cuma ada singkong rebus sama sambal, yang penting hati ini ada damai. Amin, jemaat Tuhan. Itu rasa lebih dari babi buta. Orang Manado itu terkenal dengan rage. Pak Victor masih ingat rage? Iya, rage itu, waduh, babi dipotong gede-gede, kemudian dibakar panjang-panjang, tusukannya nggak sama kayak di sini. Sate cuy, satu kali gigit satu tusuk, rasanya nggak cukup mulutnya ini. Kalau saudara mau punya rage orang Manado, saudara tidak orang Toraja lain lagi. Kalau rage punya orang Manado itu tusukannya itu mungkin hampir 55 cm potongannya, panjang-panjang tusukannya. Jadi kalau saudara makan satu saja, wow, sudah nikmat sekali ya. Jadi saudara kalau punya bidua bolehlah hubungi Pak Gembala ya. Karena Pak Gembala siap kerjakan. Oh, haleluya, Tuhan Tuhan. Sebentar sudah mau Natal. Kalau sebentar dikit lagi kita udah mau Natal. Wah, sudah mulai mikir ini ya. Saudara, bagi yang mau cuti ya puji Tuhan, selamat bercuti, selamat bertemu keluarga ya. Salam dari kami keluarga orang Tabora. Tapi saudara yang tinggal, Pak Agung ya, kita sama-sama di sini, Natal bareng-bareng di sini, suka duka kita alami. Kalau misalnya saudara bisa mereka Natal di kampung halaman saudara ramai, saudara ya. Kalau di sini apa adanya, ya toh. Gembala juga tidak boleh pulang. Wah, keluarga di Manado sudah berapa tahun tidak pulang? Tidak bisa pulang gembala. Kalau gembala pulang terus hari tanggal 25 sampai melayani, ya. Nanti Pak Victor cepat-cepat. Ya, bukan seperti itu. Saudara, ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Amin, saudara. Kalau mau pulang kampung, kita perlu harus banyak yang harus dipikirkan. Ya, kalau sekali pulang ke Manado, saudara, itu wah mesti tebal itu sih. Kalau nggak tebal, wah habis di jalan. Kalau di jalan sudah habis. Sekarang tiket sudah 1,5 juta, bahkan lebih, saudara. Mahal sekali, kali 6. 1 juta banyak kali 6 orang, jadinya 1 juta banyak juga. Banyak, 1 juta banyak itu bisa 2, 3, 4 ya. Belum mau beli sana, mau beli sini. Pikir-pikir ya lebih baik ya itulah. Ku ingin tetap di sini menikmati baikmu. Ayo lakukan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ya, bagi yang tetap tinggal silakan nyanyi, tapi bagi yang mau pulang nggak usah nyanyi. Ya, kan saudara mau pulang tuh. Haleluya. Pak Indra, mau pulang? Baik, saudara. Lebih baik Alkitab berkata bahwa lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, itu indah sekali, nyaman sekali, saudara. 1 hari saja Anda di pelataran Tuhan, rasanya nikmatnya luar biasa. 1 hari Anda di pelataran Tuhan, nikmatnya lebih dari segala-galanya. Kenapa? Kecintaan Anda. Kenapa?
12. Firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Lihat hari-hari ini saudara, pandang hari-hari ini, kejadian-kejadian apa yang ada hari-hari ini, yang membuat kita, oh Tuhan, aku mau lihat waktu Tuhan. Sebab waktu Tuhan itu lebih dahsyat daripada waktu dunia. Haleluya. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara sesuai dengan firman Tuhan, ajarkanlah kami menghitung hari-hari sedemikian rupa. Alkitab berkata, hitung itu hari, lihat itu hari-hari. Sekarang telah terjadi apa? Banyak sekali bencana, ya, di tengah-tengah kasus di tengah-tengah wabah COVID-19, di tengah-tengah COVID itu ada banjir, habis banjir ada longsor, saudara. Kan baru-baru ini terjadi tuh. Itu luar biasa sekali, membuat kita, saya kalau lihat berita kasihan juga teman-teman kita di sana, ya. Kalau kena tanah longsor, rumahnya hanyut terbawa, saudara. Ya, lihat hari-hari ini, apakah hari-hari itu sudah benar berkenan kepada Tuhan apa belum? Oleh sebab itu Alkitab berkata, ajar kami menghitung hari-hari, ya, supaya kami memperoleh apa? Hati yang bijaksana. Menghitung hari. Apa gimana lagu itu? Siapa yang nyanyi itu ya? Krisdayanti. Wah, Krisdayanti nyanyi itu, saudara. Artinya dia tahu juga Alkitab, ya. Hitung hari-hari. Saya tidak tahu apa maksudnya menghitung hari-hari. Apakah karena dia sudah menikah, hitung harinya, atau apa dia mau hajatan, menghitung hari-hari. Yang jelas bagi kita orang percaya, anak-anak Tuhan, kita hitung hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Mana lebih banyak hari-hari kita bersama dengan Tuhan atau hari-hari kita dengan luar? Ingat, Alkitab berkata, lebih baik satu hari pelataran Tuhan daripada apa? 1000 hari di tempat yang lain. Saya sayangkan, makanya kita usahakan gereja kita lumayan besar, ya, supaya jemaat Tuhan bisa tertampung di sini. Bikin besar-besar. Kalau gereja lama kita dulunya sudah bisa tertampung, saya mengharap gereja ini penuh, amin. Kita punya iman, amin, jemaat Tuhan. Bisa penuh, oh luar biasa. Kalau penuh kan sesuai dengan kapasitas. Tuhan memberkati kita, Tuhan mau kasih, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita miliki, kita punya, kita doakan, saudara. Cuma satu Tuhan minta, sediakan tempat. Saudara, kalau Anda mau pergi timba air, misalnya kasih contoh, Anda mau pergi timba air, Anda pengen air itu, saya mau bawa banyak, ya, bawa banyak. Tapi kalau Anda bawa wadah cuma 1 liter, tidak bisa, ya. Sama dengan kita punya iman. Kita berdoa kepada Tuhan supaya gereja ini banyak, isi penuh. Oleh sebab itu siapkan wadah. Haleluya, amin, jemaat Tuhan. Kita punya iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu, amin. Haleluya. Kalau nanti pasti gereja ini akan penuh dengan orang-orang yang bertobat. Haleluya. Orang-orang yang rindu akan Tuhan. Oleh sebab itu jemaat-jemaat Tuhan yang sudah sering beribadah jadi saksi di sana. Ya, kita tambah semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana orang luar mau lihat kita, mau datang ke gereja kita, kalau gereja kita sendiri hele-hele, ya, jadi harus tetap semangat, saudara, ya. Kabarkan kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bawa mereka untuk beribadah ke gereja. Haleluya. Alkitab berkata, ajarkanlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Tapi bukan apa tadi? Bukan siapa Mbak tadi? Mbak Rosana, ya, siapa? Krisdayanti, bukan Mbak Krisdayanti yang bilang, tapi ini Alkitab yang bilang. Mungkin Mbak Krisdayanti itu cuma ngopi saja di sini, ya toh? Nah, jadi Alkitab berkata bagaimana, kenapa kita harus menghitung hari-hari yang ada? Perhatikan Alkitab berkata bahwa 1 Yohanes pasal 5 ayat 18. Perhatikan firman Tuhan. Kenapa Tuhan katakan lihat hari-hari, hitung hari-hari ini? 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke 18. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat 18 sampai 19. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Perhatikan, ada kata bahwa orang yang lahir dari Allah itu dilindungi oleh Tuhan dan si jahat tidak dapat menjamah. Saudara, menjamah itu sentuh saja, ya, tidak bisa. Oleh sebab itu penerangannya begini dalam ayatnya yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari
dunia berada di bawah apa? Kuasa si jahat. Nah, seluruh dunia berada di dalam kuasa si jahat. Oleh sebab itu, kenapa tadi kita katakan bahwa kita hitung hari-hari, kita perhatikan maksudnya, lihat kembali apa yang telah kita buat dengan Tuhan. Hari-hari kita bagaimana supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Alkitab berkata bahwa sebab dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Kalau Anda tidak punya perisai tadi, Anda boleh dibawa, Anda akan dibawa oleh kuasa si jahat tadi. Siapa itu kuasa jahat? Si jahat tadi, itulah iblis. Benar saudara ya? Itulah setan-setan yang membujuk hati kita, ya, yang menduduki pikiran kita, yang kuasai pikiran-pikiran orang yang saya katakan tadi, perisai mereka bocor, hancur, remuk, sehingga mereka tidak punya perlindungan, dikuasai oleh setan-setan, dan pekerjaan daripada setan-setan menggulingkan iman percaya umat-umat Tuhan. Oleh sebab itu saya mau sampaikan kepada jemaat, jangan sampai iman kita digulingkan oleh si jahat. Nah, Alkitab berkata ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Orang kalau tidak punya perisai, dia akan terbawa dan berbuat dosa. Tapi kita umat-umat Tuhan, katakan, saya punya perisai dari Tuhan. Amin. 2, 3, saya punya perisai dari Tuhan. Nah, sudah perhatikan bahwa Alkitab berkata, kita tahu bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, dan ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ayat 21, perhatikan, hati-hati, waspada terhadap berhala. Kadang-kadang karena kita tadi tidak punya perisai, iblis, setan membawa kita, menjerumuskan kita kepada penyembahan-penyembahan berhala. Hati-hati dan waspada saudara. Kita punya Tuhan, kita punya Kristus yang hebat. Dialah pusat penyembahan kita, sang juru selamat. Alkitab berkata, dan dialah hidup yang kekal. Dia memberikan kepada kita semua hidup yang kekal. Katakan hidup yang kekal. 2, 3, hidup yang kekal. Anda akan terima hidup yang kekal ketika kita punya iman percaya kepada Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15. Perhatikan di sana. Sudah dapat katakan amin? Efesus pasal 5 ayat yang ke-15, perhatikan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti apa? Orang berbahala, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena Tuhan berkata bahwa waspada, perhatikan bagaimana kau harus hidup. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa hitung hari-hari supaya Anda memperoleh hati yang bijaksana. Artinya bahwa Anda akan terlindungi daripada pengaruh sejarah, dan pergunakanlah waktu yang ada. Hari Senin kita hitung, Selasa hitung, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Maksudnya kita menghitung hari adalah apa? Kita mempergunakan hari itu sebaik-baik mungkin. Katakan amin. Amin. Jadi maksud daripada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kita hitung itu hari. Kenapa? Supaya kita bisa mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baik mungkin. Itu maksud daripada ajarkanlah kami menghitung hari-hari sedemikian. Ya. Oleh sebab itu kita berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, di mana kuasa kegelapan sedang merajalela, di mana dia mematahkan iman gereja Tuhan yang tidak kuat, saudara. Oleh sebab itu, jadi jemaat Tuhan punya iman yang kuat, yang keras, saudara. Tidak mudah digoyahkan, supaya kuasa kegelapan tidak mudah menunggangi kehidupan kita. Saya baca lagi, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat.
Efesus pasal lanjut. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana cara kita menjaga hari-hari ini? Datanglah sesuai kehendak Tuhan. Datanglah bersyukur di baiknya Tuhan. Amin. Sekali lagi, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada apa? 1000 hari di tempat yang lain. Bagaimana cara melawan kuasa tipu muslihat iblis? 6 ayat 13 Efesus. Perhatikan. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbagusrahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah apa? Apa saudara? Perisai iman. Sebab dengan semua panah api, ya. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah. Inilah yang saya sampaikan kepada kekasih-kasih Tuhan, bahwa bagaimana kita cara melawan si jahat itu, atau si iblis itu, atau si setan-setan itu. Alkitab bilang perisai diperbaharui, perisai iman. Itulah yang dapat menangkal panah-panah dari si jahat. Sudah tahu kan perisai ya? Perisai itu kalau orang lagi perang itu perisai itu biasa dipegang, ya. Kalau kepolisian itu punya perisai yang apa itu seperti kaca tapi bukan kaca, ya. Itu untuk melindungi dari apa? Serangan-serangan lawan. Kalau peperangan zaman tahun 16-17, ya. Saudara, itu mereka punya perisai itu, wah, yang terbuat dari apa? Baja, kayu. Kalau panah-panah kan, wah, itu perisai yang sering mereka pegang. Kalau sekarang yang dipegang oleh Kapten Amerika. Apa bagus Kapten Amerika? Sampai namanya. Dia punya perisai bulat. Nah, itu yang maksud daripada perisai. Kenapa Kapten Amerika suka pegang apa? Pegang perisai itu bukan lollipop, saudara, yang dia pegang-pegang di sini. Ya, ada kan saudara, kalau saudara permen anak-anak sekarang yang bulat berputar-putar begitu, bukan lollipop yang dia pegang. Perisai, saudara, menangis seluruh apa? Senjata daripada lawan. Nah, itu maksud saya. Firman Tuhan berkata bahwa perisai iman kita harus pegang supaya kita tidak mudah dihantam oleh pengaruh-pengaruh si jahat. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan berkata, sebab itu ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah, saya tidak akan uraikan satu persatu, tapi kita lihat saja sini. Perlengkapan senjata Allah itu apa saja? Berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran, saudara. Kemudian apa? Berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan hidup yang kekal tadi. Itulah ketopong keselamatan. Terima itu. Pakai itu semua, itu adalah apa? Alat-alat senjata perang kita. Sebab senjata perang kita bukan senjata tajam, bukan pistol, saudara. Ya, ada teman saya, ada di sana, saudara, di mana-mana dia bawa apa? Ya, ini, ya maaf ya, pendeta juga, maaf ya. Tapi butuh jaga-jaga katanya, ya. Di mobilnya ada itu. Wah, enggak apa-apa. Siapa tahu itu kan, siapa tahu saja. Tapi bukan untuk berperang. Siapa tahu di jalan ketemu B2, maksudnya seperti itu. Makanya di jok mobil itu selalu awal. Nah, saya mau kasih tahu saudara, sebab peperangan kita bukan darah dan daging. Amin, teman Tuhan. Bukan lawan, bukan teman manusia, bukan. Tapi peperangan kita melawan apa? Tipu muslihat si jahat. Ya, nggak boleh. Kalau Alkitab mengajarkan kepada kita tidak boleh melawan apa? Bermusuhan dengan sesama kita. Lanjut, saudara. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Akhirnya
hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita kuat di dalam apa? Di dalam Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Coba yang sudah dapat. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Terus ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Alkitab berkata, lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Oleh sebab itu kita sadar, berjaga. Maksudnya berjaga bukan tiap hari kita bawa perang, bukan saudara. Maksudnya iman kita harus jaga supaya kita jangan terpeleset dibawa oleh keadaan dunia. Berjaga-jaga, sadar dan berjaga, berdoa kepada Tuhan di dalam baiknya yang kudus. Alkitab berkata, lawanlah dia dengan apa? Dengan apa saudara? Iman yang teguh. Toh saya bilang tadi, kalau perisai iman kita hancur, kita tidak bisa lawan musuh kita, benar? Tapi kalau kita perisai kita bagus, iman kita bagus, maka kita bisa lawan kuasa si jahat itu. Amin. Coba Tuhan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu dan seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi saya mau kasih tahu saudara, bukan mereka, bukan manusia musuh kita, tetapi musuh kita adalah penguasa di udara. Yakobus 4 ayatnya yang ke-7. Baca sama-sama. Yakobus 4 ayatnya yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Sekali lagi, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ketika kita tunduk kepada Allah, ketika kita tunduk kepada hadirat kuasa daripada Allah, itu urapan itu akan masuk dalam diri kita. Dan urapan itu, iman kita itu yang bisa mengalahkan setan-setan. Kalau ada ini sudah mulai coba-coba, bos tak usah gereja, lawan dalam nama Yesus, itu iman. Kalau ada yang coba-coba berbuat, oh ini kesempatan, wah silakan berbuat dosa. Kalau kita harus cepat, sadar, lawan. Orang berbuat jahat cenderung karena tidak sadar. Benar saudara? Kalau sudah dibutakan, ini setan sudah butakan buat kesalahan. Apalagi, wah bos cuma sendiri ya, tidak ada teman-teman. Kita sudah mulai tidak sadar. Tapi kalau kita punya iman perisai, iman yang kuat, kita mampu mengalahkan. Wah ini tidak benar. Sudah tahu? Yusuf dia kuat, dia mampu karena dia punya perisai yang hebat. Ya toh? Istri Potifar bilang, Yusuf tidak ada siapa-siapa, ayo silakan kita tidur bersama. Toh? Seorang yang muda bersama si istri seorang pejabat, saudara. Laki-laki, saudara. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, kita punya perisai. Yusuf punya perisai yang hebat, sehingga dia bisa menggagalkan rencana setan ini. Benar tak? Kalau Anda tidak punya perisai, kalau Anda tidak punya perisai iman, kalau Yusuf tidak punya perisai iman, dia bilang kesempatan. Toh? Bagaimana? Benar tak saudara? Tapi karena dia punya perisai, dia bisa lawan itu tipu muslihat iblis. Ya tak? Dia mulai apa? Iblis mulai, pikiran kita mulai dirasuki. Tapi kalau kita punya iman, tidak semudah itu. Karena itu kita berkata apa? Tunduklah kepada Allah. Kalau acara kita tunduk kepada Allah, dengan bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur kita kepada Tuhan, dengan bersorak, menyembah, memuliakan, meninggikan nama Tuhan, itu cara kita tunduk kepada Allah dan lawan itu setan. Kalau ada setan sudah mulai bisik-bisik berbuat jahat kepada engkau di tempat yang gelap, misalnya, woi ini gelap, kita berdoa hati-hati, saudara, Anda harus lawan. Ini ada buah mangga yang enak sekali untuk makan, tidak ada orang yang ambil aja, hati-hati, ya, jangan karena buah mangga satu Anda tidak masuk surga. Hati-hati. Itu bisikan-bisikan iblis. Kalau Anda lihat pohon durian yang udah jatuh, waduh, kasihan duriannya jatuh dan diambil orang, nanti busuk, aku ambil aja, hati-hati. Tidak boleh. Ya, kalau bukan milikmu, jangan sekali-kali Anda kotak-katik. Sebab dosa kecil saja bisa menghambat Anda masuk ke surga. Tapi ketika Anda punya perisai iman, Anda berkata, tidak. Ya, ada dompet di depan Anda isinya 100
1 juta misalnya, buka, cari KTP-nya, ya, kasih. Jangan bilang ini rezeki nomplok, bukan hakmu saudara. Tuhan mau berkati kita bukan seperti itu. Makanya sering saya ngomong dengan teman-teman saya, bagaimana di jalan kita akan ketemu amplop besar, kemudian tidak ada nama, mau bagaimana bertanggungjawabkan, ya toh? Kalau bukan hakmu, jangan sekali-kali kau sentuh. Benar, saudara? Terserah, bawa ke kantor polisi, terserah polisi membuat apa, yang penting Anda tidak bersalah dalam hal ini. Amin, teman-teman. Tuhan memberkati kita bukan tiba-tiba jatuh dari langit, tidak. Tapi cara Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu, kita punya perisai iman. Alkitab berkata, pergunakanlah waktu-waktu hari-hari yang ada, sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sebab Allah adalah matahari dan perisai. Ayat 13, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada Tuhan. Amin, teman-teman. Mau bahagia? Walaupun hidup sederhana, tapi kita bersama dengan Tuhan, pasti kita berbahagia di dalam Tuhan. Mari teman-teman, sejenak bersama-sama kita berdiri. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal buat selama-lamanya. Sungguh besar kasih Tuhan bagi kita. Sungguh dahsyat perbuatan-perbuatan Allah yang hebat. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita melalui firman-Nya. Kita menghidup hari-hari yang ada. Sebab hari-hari ini adalah waktu yang jahat. Kita punya perlindungan, yaitu iman, perisai kepada Tuhan, yang tidak bisa membawa kita kepada hal-hal yang berbuat jahat. Sadarlah jemaat Tuhan, sadarlah, datanglah kepada Tuhan, tunduklah kepada Allah, lawanlah setiap pengaruh-pengaruh iblis itu dengan imanmu, maka dia akan lari daripadamu. Haleluya, haleluya.